Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ya. Nah, hari ini kita masuk ke semester genap ya. Dengan sekarang kita masuk ke bab 6 ya di semester genap ini. Dengan materi teorema Pitagoras ya. Jadi di bab 6 ini materinya teorema Pitagoras. Oke. Nah, pada kegiatan 6.1 ya, itu kita akan memeriksa kebenaran teorema Pitagoras. Nah, di sini ada gambar, ini sebuah tukang ya. Ini gambar Pak Tukang lagi membuat rumah, ya kan? Dimana teorema Pitagoras banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, salah satu diantaranya adalah dalam bidang pertukangan. Setiap tukang yang akan membangun rumah biasanya mengukur lahan yang akan dibangun. Tukang tersebut memastikan bahwa sudut-sudut pondasi bangunan benar-benar siku-siku dengan cara menggunakan segitiga dengan kombinasi ukuran sisi 60 cm, 80 cm, dan 100 cm. Kegiatan 6.1 ini ya, kita akan mempelajari tentang teorema Pitagoras dan memeriksa kebenarannya. Pembuktian teorema Pitagoras berkaitan erat dengan luas, persegi, dan segitiga. Pitagoras telah mengungkapkan bahwa kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain. Ya, berarti kuadrat sisi miring itu sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang lain. Segitiga di samping adalah segitiga siku-siku. Panjang sisi siku-sikunya atau sisi tegak adalah A dan B. Berarti A ini bisa menjadi siku-siku ya, atau sisi tegak, dan B juga bisa menjadi sisi tegak ya, karena di sini 90 derajat atau siku-siku. Panjang sisi miring ya, panjang sisi miring atau hipotenusa adalah C. Jadi yang C ini adalah panjang sisi miring. Setelah kalian mengamati dan menggali informasi, tuliskan hubungan antara A, B, dan C. Tentukan panjang hipotenusa segitiga di samping. Nah, di sini ada contohnya. Ya. Contohnya di sini segitiganya siku-siku, ya kan? Ini untuk petanda bahwasanya dia segitiga siku-siku. Nah, sini ada 5 meter. Terus ada juga di sini 12 meter. Terus C-nya, nah C-nya ini yang akan kita cari. Berarti panjang hipotenusanya berapa, ya kan? Alternatif penyelesaian. Berarti kita mempunyai rumus. Ya, rumusnya A kuadrat ya, ditambah B kuadrat itu sama juga dengan C kuadrat. Berarti kalau kita ibaratkan ini A, ini B, ini C. Berarti A kuadrat ya ditambah dengan B kuadrat itu nanti hasilnya akan C kuadrat. Oke, kita buktikan ya. 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan C kuadrat, ya kan? Ini 5, ini 12, ya kita masukkan. Berarti 5 kuadrat itu 25 ditambah 12 kuadrat itu 144 sama dengan C kuadrat. Nah, kita jumlahkan 25 ditambah 144 itu 169 ya sama dengan C kuadrat. Nah, akar dari 169 itu akan menjadi hipotenusanya, yaitu 13. Kalau 13 kuadrat itu sama juga dengan 169. Ya, jadi kebalikan dari akar ini adalah kuadratnya, ya kan? Nah, jadi panjang ini
panjang C. Jadi panjang hipotenusa segitiga tersebut adalah 13 meter. Nah, jadi panjang C ini adalah 13 meter. Nah, contoh berikutnya. Nah, tentukan panjang A pada gambar di samping. Nah, di sini ada gambar segitiga siku-siku ya. Di sini ada A dan panjang sisi satunya ada 2, cm dan ada juga yang 2,9 cm. Untuk alternatif penyelesaiannya ya, dari gambar ini kita akan mencari A-nya itu berapa. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini rumusnya ya. Nah, A kuadrat ditambah ya kan 2,1 kuadrat sama dengan 2,9 kuadrat. Berarti sama juga dengan jika ini A, ini B dan ini C. Ya. Berarti A kuadrat ditambah 2,1 kuadrat sama dengan 2,9 kuadrat. Ya. A kuadrat ditambah 4,41 ini dari 2,1 kuadrat ya sama dengan 8,41 ya. 8,41 ini dari 2,9 kuadrat. Oke. Berarti hingga akan menjadi A kuadrat sama dengan 8,41 dikurang 4,41. Berarti ini yang 4,41 pindah ruas menjadi yang tadinya plus menjadi min ya. Nah, sehingga A kuadrat sama dengan 4 ya kan. 41 atau habis 8 dikurang 4 itu 4. Berarti panjang A. Nah, sehingga A sama dengan 4/2. 4/2 sehingga A sama dengan 2. Nah, kenapa ini menjadi 4/2? Karena A-nya ini kuadrat. Berarti kuadratnya atau A kuadrat berarti kan sama juga dengan 2 sehingga dia akan menjadi 4/2 sehingga A sama dengan 2. Oke, jadi panjang sisi segitiga yang belum diketahui adalah 2 cm. Berarti di sini 2 cm. Lanjut. Contoh berikutnya. Nah, perhatikan gambar trapesium di samping. Ya, panjang BC adalah titik-titik cm. Nah, di sini ada gambar trapesium ABCD ya dengan panjang AD itu 15 cm. Panjang AB itu 33 cm, panjang DC itu 25 cm. Berapa panjang BC? Ya kan? Nah, yang ditanyakan adalah panjang BC. Oke. Untuk menyelesaikan masalah di atas, nah, terlebih dahulu kita buat garis dari titik C yang tegak lurus dengan garis AB. Ya kan? Misalkan titik potong dengan garis AB adalah E, maka terbentuk garis siku-siku BCE sehingga berlaku teorema Pythagoras. Oke. Nah, jadi kita perlu mencari dulu ya. Kita butuh gambar satu lagi ya. Kita ibaratkan ini ada titik E. Ya, sehingga kita akan membuat segitiga siku-sikunya ya. Untuk cara gampangnya segitiga siku-sikunya sehingga bisa panjang EB ya kan dengan CE dan CB itu nanti akan diketahui. Oke. Panjang BE ya, panjang BE itu berarti AB dikurang AE ya kan. Panjang BE berarti sama juga dengan AB dikurang AE. Nah, kita cari dulu nih panjang ininya. Berarti 33 min 25 ya kan. Itu sama juga ya, jadi panjang BE-nya sama dengan 8 cm ya kan. 33 min 25. 33-nya ini dari A ke B itu 33. Karena kita kasih titik di sini, titik E berarti sama panjang ini AE itu sama juga dengan panjang DC.
ya kan, 25. Berarti sini juga 25. Berarti kita kurangkan. Nah, berarti panjang AE itu 8 cm. Oke. Panjang CE ya, sama dengan panjang DA sama dengan 15 cm. Perhatikan, segitiga BEC itu siku-siku ya di E. BC kuadrat sama dengan CE kuadrat ditambah BE kuadrat. BC kuadrat sama dengan BE-nya itu tadi 15, ya kan? Panjang BE itu sama juga dengan panjang DA. 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. BC kuadrat sama dengan 15 kuadrat ini 225 ya, ditambah 64. 64 ini 8 kuadrat. Oke, berarti BC kuadrat sama dengan 289 atau 289. Nah, BC ya kan sama dengan akar 287 itu sama juga dengan 17. Ya, jadi panjang BC adalah 17. Nah, di sini kenapa di sini 287? Nah, yang mendekati untuk pangkat ya. Pangkat itu 17 itu 287 ya, berarti mendekati 289. Kalau kita kasih 18 itu akan lebih dari 289. Jadi yang mendekati aja. Ya, jadi yang mendekati adalah 17. Bapak kira sampai di sini ya materi tentang Pitagoras. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.